Oke, di video kali ini kita akan membahas soal-soal SBMPTN untuk matematika di Soshum ya. Oke, di soal pertama saya menulis jika X1 dan X2 memenuhi persamaan di bawah, maka nilai X1 dikali X2 adalah titik-titik. Nah, persamaannya adalah 27 log 1 per X tambah 1 pangkat 2 sama dengan 1 per 9. Nah, di sini saya telah menulis jawabannya. Bisa kelihatan nggak? Atau kita zoom lagi ya? Oke, ini 110. Nah, ini ditulis lagi ulang soalnya. Selanjutnya pindah ke sini. Jadi si pangkat 2 ini kita pindah ruaskan. Biasa kalau misalkan perkalian ketika pindah ruas jadi pembagian, begitupun sebaliknya. Lalu penjumlahan ketika pindah ruas jadi pengurangan. Nah, sekarang pangkat 2 atau kuadrat ketika pindah ruas jadi akar. Nah, karena si pangkat 2 ini pindah akar, lalu si 1 per 9-nya jadi akar 1 per 9. Nah, jadi sifatnya ini dia belum tentu positif, belum tentu negatif. Jadi ada dua kemungkinan. Jadi di sini plus minus. Lanjut. Nah, di sini masih sama, jadi hanya hilang pangkat 2-nya saja. Lanjut ke bawah. Nah, si 27-nya kita rubah. 27 itu ketika kita bikin pohon faktor jadi 3 pangkat 3 ya. Lanjut, 1 per X plus 1. Nah, si X plus 1 yang di bawah ini pengen pindah ke atas. Agar pindah ke atas, maka dia menjadi pangkatnya negatif. Kan ini X plus 1-nya pangkatnya 1 ya. Kan 1 nggak ditulis. Ketika pindah ke atas, jadi pangkatnya negatif. Jadi pangkatnya X plus 1 pangkat min 1. Nah, lanjut. Di sini baru ada sifat logaritma di mana bunyi sifat logaritmanya adalah A pangkat N, jadi A-nya 3 yang gede ini, lalu N-nya adalah 3 yang pangkatnya, log B pangkat M. Nah, B pangkat M ini adalah B-nya X plus 1, lalu M-nya adalah min 1. Nah, itu dirubah jadi M per N. M per N, jadi min 1 per 3. Min 1 per 3, lalu A log B. 3 log X plus 1. Jadi ini adalah sifat logaritma. Silahkan dicek saja. Jadi berubahlah bentuknya seperti ini. Min 1 per 3, 3 log X plus 1 sama dengan plus minus 1 per 3. Nah, karena di sini ada plus minus 1 per 3, berarti ada 2X ya, yaitu X pertama dan X kedua. Misalkan kita ingin menggunakan 1 per 3 yang positif untuk X pertama. Maka kita tulis ulang di sini. Jadi jangan kita lihat dulu min 3 di sini, nggak usah dilihat dulu. Jadi min 1 per 3, 3 log X plus 1 sama dengan 1 per 3. Nah, kita pakai yang positif dulu. Nah, untuk menghilangkan penyebut si 3 ini, maka kita kalikan 3. Gitu. Nah, sekalian untuk menghilangkan negatifnya, maka dikalikan dengan min. Maka dipilihlah angka min 3. Karena ruas kiri dipilih min 3, maka ruas kanan pun dipilih min 3. Sehingga ketika kita dikali, min 3 dikali min 1 per 3, jadi hasilnya 1 ya. 1 dikali 3 log X plus 1 jadi 3 log X plus 1. Lalu ini pun sama, 1 per 3 dikali min 3, hasilnya adalah min 1. Maka bentuknya sekarang menjadi 3 log X plus 1 sama dengan min 1. Nah, lalu dalam logaritma itu ada bunyinya seperti ini. A log X sama dengan B. A log X sama dengan B. Bisa dirubah menjadi X sama dengan A pangkat B. Nah, dalam bentuk dalam bentuk di sini, A-nya adalah 3 ya, kan A3. No, X-nya adalah X plus 1. Jadi dua-duanya diajak. Lalu B-nya adalah min 1. Ketika kita rubah jadi X min A pangkat B, maka X-nya adalah X plus 1. Ya, X-nya adalah X plus 1, lalu A-nya adalah 3.
pangkat B. B-nya adalah min 1. Jadi X plus 1 sama dengan 3 pangkat min 1. Itu dapat dari bentuk ini. Penyesuaian dari soal ini. Lanjut. Nah, si 3 pangkat min 1-nya pindah ke bawah. Seperti ini ya. Kalau ini kan dia pengen ke atas sehingga jadi pangkatnya min. Kalau ini kan pangkatnya min. Biar pangkatnya positif berarti 3-nya pindah ke bawah. Jadi 1/3. Selanjutnya si plus 1 ini pindah ruas jadi dikurang ya. Jadi X sama dengan 1/3 dikurang 1. Jadi untuk yang X pertama ini adalah jawabannya min 2/3. Min 2/3 dari mana? Ini 1/3 dikurang 1 disamakan penyebutnya sehingga bentuknya jadi 1/3 dikurang 3/3 gitu. Jadi satunya jadi 3/3. 1 dikurang 3 min 2. Jadi jawabannya adalah untuk X1 nya adalah min 2/3 gitu. Nah, selanjutnya kita akan mencari si X kedua. Setelah tadi yang kita pakai adalah plus 1/3 atau positifnya, sekarang yang negatifnya. Yo. Kita abaikan dulu si min 3-nya. Jadi min 1/3 3 log X plus 1 sama dengan min 1/3. Nah, ini positifnya 1/3, sekarang yang negatifnya. Sama untuk menghilangkan si penyebut 3 ini dan negatifnya, maka dikali min 3. Ruas kiri dan ruas kanan. Nah, ini jadi hasilnya sama seperti tadi. Untuk ruas kiri jadinya 3 log X plus 1 karena masih sama ya. Nah, untuk ruas kanan min 1/3 dikali min 3 hasilnya adalah negatif dikali negatif hasilnya positif ya. Sehingga 1/3 dikali 3 jadi 1. Jadi bentuknya 3 log X plus 1 sama dengan 1. Nah, ini pakai sifat yang sama di sini seperti X1 sehingga didapatkan X sama dengan A pangkat B. X-nya adalah X plus 1, A-nya adalah 3, B-nya adalah 1. Jadi bentuknya X plus 1 sama dengan 3 pangkat 1. 3 pangkat 1 udah pasti 3 ya. Jadi X sama dengan 3 plus 1-nya pindah ruas jadi min 1. Nah, jadi X untuk yang X kedua nilainya adalah 3 dikurang 1 sama dengan 2. Gitu. Nah, yang ditanyakan adalah nilai X1 dikali X2. Berarti tinggal dikalikan saja. X1 dikali X2. X1-nya adalah... Lah, kok ini 1? Sorry. Nah, ini harusnya 3. Min 2/3. Lalu X2-nya 2. Sehingga min 2/3 dikali 2 adalah min 4/3. Begitu. Oke, di nomor kedua diketahui persegi panjang ABCD dengan AB sama dengan akar 30 cm dan AD sama dengan akar 10 cm. Jika E merupakan titik potong diagonal persegi panjang tersebut, maka besar sudut BEC adalah titik-titik. Nah, jadi pertama yang kita buat adalah si persegi panjang untuk ABCD ya. Nah, untuk mengetahui yang mana titik A, yang mana titik B, dan yang mana titik C, dilihat dari diketahuinya. AB itu akar 30 cm, AD itu akar 10 cm. Berarti yang panjangnya adalah si AB. Lalu yang pendeknya atau yang lebarnya adalah si AD. Ya, karena akar 30 lebih besar dari akar 10. Nah, selanjutnya langkah berikutnya yang akan kita cari, karena kita akan mencari sudut BEC, maka kita akan mencari panjang diagonal dari panjang AC itu sendiri. Nah, cara mencari panjang AC ini adalah menggunakan dalil Pythagoras. Nah, jadi kan yang diketahui AB dan AD, sedangkan BC tidak diketahui. Nah, BC ini sama dengan AD akar 10 cm ya. Jadi dalil Pythagorasnya berarti akar 30 pangkat 2 tambah akar 10 pangkat 2. Jadi 30 tambah 10 jadi akar 40. Akar 40 adalah 2 akar 10. Jadi panjang dari titik A sampai titik C adalah 2 akar 10 cm. Karena yang kita cari adalah si EC itu sendiri. Karena yang kita cari adalah sudut
sudut E, maka EC ini perlu kita ketahui. Nah, cara mencari EC adalah EC itu adalah setengahnya dari AC. Nah, berarti EC adalah setengah dikali AC. Setengah dikali 2 akar 10. Dicoret 2-nya jadi akar 10. Nah, jadi dari panjang dari titik E sampai ke titik C adalah akar 10 cm. Perhatikan, EC 10 cm, lalu BC akar 10 cm. Nah, berarti segitiga ini adalah segitiga sama kaki. Nah, untuk segitiga sama kaki, di mana semua sudutnya adalah besarnya sama. Nah, dalam satu segitiga itu kan besarnya adalah 180. Berarti 180 dibagi 3 adalah 60. Berarti sudut BEC besarnya adalah 60 derajat. Begitu. Sorry ya, berisik. Lanjut nomor 3. Diketahui 8 bilangan genap berurutan. Jika kuartil pertama bilangan-bilangan tersebut adalah 23, maka mediannya adalah titik-titik. Nah, oke, pertama kita ketahui ada 8 bilangan genap berurutan. Ada 8 bilangan, saya umpamakan dengan A, B, C, D, E, F, G, H ya. Nah, selanjutnya ada 8 ini, di situ kuartil pertamanya adalah 23. Nah, kuartil pertama yang mana? Sebelum mencari kuartil pertama, kita harus mencari dulu kuartil kedua atau mediannya itu sendiri. Nah, berarti tengah-tengahnya ya, di antara D dengan E, ini adalah kuartil 2. Nah, setelah tahu kuartil 2, maka kita cari kuartil 1. Kuartil 1 berarti di antara A sampai D, di tengah-tengahnya, yaitu di antara B dengan C. Sehingga di sini adalah 23. Nah, perhatikan untuk rumus kuartil itu kan B ditambah C atau sudut angka sini ditambah angka sini dibagi 2. Nah, jadi untuk menghasilkan 23 berarti yang paling memungkinkan adalah 22, si B-nya 22 dan C-nya adalah 24. Kenapa bisa gitu? Karena ketika 22 ditambah 24 dibagi 2 itu hasilnya 23. Terus bilangan ke-8 bilangan ini harus genap dan berurutan. Jadi 22 dan 24 berurutan gitu. Sehingga B dan C sudah kita ketahui nih. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah mediannya atau kuartil keduanya, yaitu di antara D dengan E. Berarti kalau C-nya 24, D-nya berarti 26, E-nya 28. Jadi 26 tambah 28 dibagi 2 sama dengan 27. Maka mediannya atau nilai tengahnya adalah 27. Begitu. Lanjut di nomor 4, berdasarkan keterangan soal di bawah, maka nilai AB adalah oke. Matriks A-nya begini, matriks B-nya begini, matriks AB-nya adalah seperti ini. Nah, AB sama dengan A dikali B. Jadi matriks A dikali matriks B. Nah, untuk perkalian matriks jadi seperti ini. A dikali A tambah 1 dikali 1. Begitu. Lalu ini juga sama. B dikali A tambah 2 dikali 1. Nah, untuk titik yang ini A dikali 1 tambah 1 dikali 0. Berikutnya B dikali 1 tambah 2 dikali 0. Nah, bentuknya seperti ini. Lalu tinggal dikalkulasikan saja. A dikali A kuadrat 1 kali 1 1. Ini A dikali 1A tambah 1 kali 0. Jadinya B dikali A AB, lalu 2 dikali 1 2. B dikali 1B tambah 2 kali 0, B tetap. Nah, selanjutnya sudah menjadi seperti ini. Si AB ini kan definisinya adalah apa? 10 lalu A 14B. Nah, tulis di sini dengan bentuk seperti ini, maka diperoleh ada dua persamaan, yaitu yang pertama pasangannya 10 dengan A kuadrat plus 1, A dengan A ya, itu juga termasuk persamaan. Lalu 14 dengan AB plus 2, lalu B dengan B. Nah, jadi yang kita peroleh adalah dua persamaan yang ini. A kuadrat plus 1 sama dengan 10, dan AB plus 2 sama dengan 14. Nah, kita cari nilai A-nya dari persamaan ini. A kuadrat plus 1 sama dengan 10. Jadi, satunya pindah ruas, 10 dikurang 1, 9. A pangkat 2 sama dengan 9. Si pangkat 2-nya pindah ruas jadi akar. Jadi, A-nya sama dengan 3.
begitu. Terus yang berikutnya, karena A nya sudah tahu 3, berarti AB plus 2 sama dengan 14, si A nya diganti dengan 3, sehingga bentuknya jadi 3B. Si 2 nya pindah ruas, jadi 14 dikurang 2 jadi 12, B sama dengan 12 dibagi 3, B sama dengan 4. A nya sudah tahu, B nya sudah tahu. Sekarang yang ditanyakan adalah nilai AB atau A dikali B. A nya 3, B nya 4, sehingga 3 dikali 4 sama dengan 12. Jadi jawabannya adalah 12. Begitu. Lanjut nomor 5. Diketahui suatu barisan aritmetika yang terdiri atas 4 suku. Nah, ada baris aritmetika 4 suku. Dimisalkan U1, U2, U3, U4 gitu ya. Jika hasil kali 3 suku pertamanya adalah 312, 3 suku pertama hasil kalinya, berarti U1 dikali U2 dikali U3 sama dengan 312. Lalu hasil kali 3 suku terakhirnya adalah 1872. Hasil kali 3 suku terakhir U2, U3, U4 1872. Nah, sampai situ kita dapat kita akan membuat persamaan. Perhatikan, di sini kan U1, U2, U3, lalu di sini U2, U3, U4. Nah, kan yang sama itu ada U2-nya, sama-sama ada U2, sama-sama ada U3. Nah, biar sama, jadi si U1 ini kita pindah ruaskan, lalu U4 juga pindah ruaskan. Sehingga ketika pindah ruas jadi ke bawah, jadi U2 dikali U3 sama dengan 312 per U1, lalu yang keduanya yaitu U2 dikali U3 sama dengan 1874 per U4. Nah, jadi kita bikin persamaan seperti ini, 1872 per U4 sama dengan 312 per U1. Nah, U4 dalam aritmatika itu kan berapa? A tambah 3B ya. Jadi diganti jadi A tambah 3B, lalu U1 itu udah pasti A. U2 itu A plus B, U3 itu A plus 2B gitu. Nah, ini tinggal dikali silang aja sehingga didapat 1872A sama dengan 312 dikali A plus 3B, hasilnya 312A tambah 936B. Nah, ini pindah ruas semua, 312 jadi negatif, 936B nya jadi negatif. Jadi ini dikalkulasikan jadi 1560A min 936B sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan yang akan kita hitung di langkah berikutnya. Oke, selanjutnya tadi baru sampai sini ya. Dan hasil penjumlahan dua suku tengahnya adalah 21. Hasil penjumlahan dua suku tengahnya berarti U2 dengan U3 ditambahkan hasilnya 21. U2 tambah U3 sama dengan 21. U2-nya adalah A plus B ya. Itu harus sudah tahu, harus sudah hafal. U3-nya adalah A plus 2B sama dengan 21. Jadi A ditambah A jadi 2A, B tambah 2B jadi 3B. Maka dapatlah persamaan 2A plus 3B sama dengan 21. Nah, ini baru kita eliminasi, yaitu si dalam hal ini si B-nya yang kita eliminasi. Jadi 1560A dikurang 936B sama dengan 0. 2A plus 3B sama dengan 21. Nah, yang bawah kita kalikan 312 sehingga rubah jadi 624A plus 936B sama dengan 6552 gitu. Nah, untuk menghilangkan ini si B nya atau mengeliminasi si B, jadi kita tambahkan saja ya, karena min sama plus jadinya jadi 0. Lalu 1560 tambah 624 jadi 2184A. Jadi ini sama dengan 6552. A sama dengan 6552 dibagi 2184. Jadi A-nya adalah 3. Tidak cukup dengan A, kita harus mencari nilai B juga, bedanya ya. Nah, kita menggunakan persamaan yang paling kecil saja. Angkanya yaitu 2A plus 3B sama dengan 21. A-nya diganti 3 ya. 2 kali 3 6, 3B sama dengan 21. 6-nya pindah ruas, 21 dikurang 6 15. 3-nya pindah ruas, B sama dengan 15 dibagi 3. Jadi B-nya adalah 5. A-nya sudah ada, B-nya sudah ada. Yang ditanyakan adalah hasil kali dua suku tengahnya. Dua suku tengahnya berarti U2 dan U3 kita kalikan.
U2 itu adalah A plus B, lalu dikali U3 itu adalah A plus 2B. Tinggal diganti aja, hanya 3, B-nya 5. Nah, jadi 3 tambah 5, 8, 2 kali 5, 10, 10 tambah 3, 13. 8 kali 13, 104. Jadi jawabannya adalah 104. Begitu. Nomor 6. Titik A, B terletak pada grafik di bawah ini. Maksudnya persamaan ya, di bawah ini. Jika AB sama dengan min 5, maka nilai A min B adalah titik-titik. Nah, persamaannya adalah Y sama dengan BX kuadrat plus 1 dikurang B kuadrat X min 64. Nah, titik A, B ini sama aja X, Y. Jadi si X-nya diganti dengan A, si Y-nya diganti dengan B. Ya, kita ganti. Ini tulis ulang soalnya, lalu kita ganti Y-nya dengan B, X-nya diganti dengan A, X-nya diganti dengan A. Lanjut, si B-nya pindah ruas, si 64-nya juga pindah ruas. Jadi B-nya jadi min B, 64 pindah ruas jadi 64 ya. Jadi min dari min jadi positif. Lanjut, nah B A kuadrat itu kita keluarkan A-nya 1 sehingga AB dikali A. Ya, silakan buktikan sendiri dikalikan, pasti dapatnya ini. Lalu A dikali 1 jadi A dikali B kuadrat, AB kuadrat dikurang B sama dengan 64. Nah, di soal definisinya AB sama dengan min 5. Jadi kita ganti AB-nya jadi min 5. Min 5A jadinya ya. Min 5A tambah A, lalu ini pun sama. AB kuadrat, jadi dikeluarkan B-nya 1 sehingga dapat AB dikali B. Nah, AB-nya diganti min 5 juga. Begitu. Lanjut, dan sini kan min 5 tambah A. Sama aja min 5 ditambah 1. Min 5 tambah 1 min 4A. Lalu ini min kali min jadi plus, jadi 5B dikurang B. 5B dikurang B sama aja 5 dikurang 1. 5 kurang 1, 4. Sehingga dapat bentuknya atau persamaannya adalah min 4A plus 4B sama dengan 64. Nah, ini kita sederhanakan dibagi 4 semuanya. Sehingga dapatnya min A plus B sama dengan 16. Pertanyaannya adalah nilai A min B. Di sini min A plus B, bukan A min B. Untuk membentuk A min B berarti ruas kiri dengan ruas kanan, ruas kiri dikalikan dengan min 1. Nah, karena ruas kiri dikalikan dengan min 1, maka ruas kanan pun harus dikalikan dengan min 1. Min 1 dikali min A jadinya A, min 1 dikali B jadinya min B. Sama dengan 16 kali min 1, min 16. Jadi A min B adalah min 16. Lanjut nomor ke-7. Nah, ini adalah fungsi komposisi. Berdasarkan keterangan soal di bawah, nilai GOH3 adalah titik GX-nya min AX min 3 per min X min 4, HX-nya 4X min 3 per min X plus A. Nah, GOHX-nya dulu nih, baru nanti substitusiin angkanya. Oke, jadi si X yang ada di G, saya ulangi, X yang ada di G diganti dengan H. Nah, X di sini diganti sama H, 4X min 3. Nah, sekian ya. Terus X yang di sini juga diganti dengan H. Nah, baru kita kalkulasikan min A dikali 4X min 4AX, lalu min A dikali min 3 plus 3. Yang bawah tetap, ini tetap. Sebelah sini min dikali 4X min 4X min dikali min 3 plus 3. Nah, ini tetap. Nah, karena ingin dikurangi dengan 3, maka disamakan penyebutnya, yaitu dengan cara 3-nya dikali dengan yang bawah ini, min X plus A atau penyebut. Gitu. Jadi yang min 4AX plus 3A-nya tetap min 4AX plus 3A. Lalu ini min 3 dikali min X jadinya plus 3X min 3 dikali A min 3A. Ini juga sama, karena ingin dikurangi dengan 4, maka disamakan penyebutnya dulu, sehingga min 4X plus 3 nya tetap min 4X plus 3, lalu min 4 dikali min X, yaitu dapatnya plus 4X, min 4 dikali A, min 4A gitu. Lanjut, nah di sini ada yang bisa dikalkulasikan, di 3A dikurang 3A habis. Lalu di sini ada yang bisa dikalkulasikan, min 4X tambah 4X jadi habis. Sehingga tinggal sisa min 4AX plus 3X yang atas. Lalu per ini ya, pernya ditulis juga. Lalu yang bawah sisanya 3 min 4A. Nah,
karena posisinya di bawah, kita flip ke atas biar dikali. Ini dicoret, jadi min 4ax plus 3x per 3 min 4a. Nah, yang atas x-nya dikeluarkan jadi 3 min 4a, coret-coret, sisa x. Nah, karena hasil GOH x itu dapatnya x, jadi ketika yang ditanyakan adalah 3, maka pasti jawabannya 3 lagi, begitu. Oke, terakhir nomor 8, hasil dari soal integral di bawah ini adalah nah, soal integral bentuknya adalah integral 2x min 1 per 2x pangkat 2 dx. Nah, jadi si pangkat 2 ini kita jabarkan dulu, maksudnya gimana, dikalikan 2x min 1 per 2x dikali 2x min 1 per 2x dapat 4x kuadrat min 2 tambah 1 per 4x kuadrat dx gitu. Nah, baru kita integralkan integral dari 4x kuadrat. Nah, integral itu adalah, jadi si n-nya ke bawah, n tambah 1, lalu di sini juga n tambah 1. Jadi 4 per 2 tambah 1, jadi 4 per 3, x 2 tambah 1, x pangkat 3. Nah, untuk yang tidak memiliki x, ketika diintegralkan tinggal tambahkan x-nya, jadi min 2x. Nah, untuk yang ini 1 per 4x kuadrat, perhatikan si x kuadratnya pindah ke atas, jadi x pangkat min 2. Jadi 1 per 4-nya biar pisah dulu. Nah, jadi x pangkat min 2 baru diintegralkan. Si min 2 itu pindah, si min 2, rumusnya kan gini ya. Nah, si 2 ini pindah ke bawah lalu tambah 1. Karena dia min 2, berarti min 2 tambah 1 di bawah nih, di bawah 1 per 4. Lalu di sini juga min 2 ditambah 1. Nah, karena sudah diintegralkan, tambah C, tambah komplement. Lanjut, 4 per 3x pangkat 3 min 2x. Nah, ini min 2 tambah 1 kan jadinya min 1 ya, jadi min 1 yang bawah, jadi 1 per 4 per min 1. Lalu di sini x-nya kan jadi pangkat min 1, pangkat min 1 pindah ke bawah jadi x-nya pangkat 1. Nah, berarti di bawah x-nya dikalikan dengan min 1, jadinya min x. Nah, 1 per 4 dibagi min x, jadinya min 1 per 4x plus C. Jadi jawabannya adalah 4 per 3 x pangkat 3 min 2x min 1 per 4x plus C. Oke, jadi sekian untuk pembahasan kali ini. Terima kasih.